Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah dimanapun kalian berada, mari kita ikuti tausiah dari Bapak Dr. Andes Haji Wiharso MM selaku Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar dengan judul Menggapai Puasa yang Berkualitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala sahrul ramadhan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Man Karanganyar 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, utamanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita lebih meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal kultum ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas kita bisa normal kembali, kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah dan sebagai warga negara. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah suri teladan kita bersama. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, mari senantiasa kita meneladani perilaku beliau. Fa insyaallah dengan senantiasa meneladani perilaku beliau kita akan terselamatkan baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Man 1 Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 hari sudah kita lewati bulan Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiyah. Maka saya mengajak mari kita evaluasi diri kita masing-masing terkait apa yang sudah kita laksanakan dalam 10 hari di bulan Ramadan ini. Sudahkah maksimal dalam kita melaksanakan aktivitas untuk mengisi bulan suci, bulan yang penuh barokah, penuh magfirah ini? Maka mari kita hitung-hitung kembali terkait apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang belum kita laksanakan. Mumpung masih ada waktu, mari bersama-sama kita tingkatkan semaksimal mungkin, karena jangan sampai pula kita disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah siam tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka yang pertama tentu terkait ibadah siam kita di musim pandemi ini, mari benar-benar lebih kita tingkatkan kualitasnya. Dan saya yakin di antara kita mungkin sudah berpuluh-puluh kali melaksanakan ibadah siam, tetapi sejauh mana kualitas siam kita, adakah peningkatan atau tidak, ini insya Allah yang paling tahu, yang maha kuasa dan kita sendiri. Untuk itu yang kedua, mari siam kita ini lebih kita tingkatkan kualitasnya dengan cara mengisi waktu-waktu kita di waktu
waktu longgar ini dengan senantiasa banyak beribadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari kita buang begitu saja tanpa makna dan malah justru mendangkalkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al jannatu mustaqatun ila arba'ah. Kata Rasulullah, surga itu merindukan 4 golongan, 4 orang. Yang pertama talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini, saya mengajak kepada kita sekalian, kita hitung ulang waktu kita dalam sehari 24 jam ini, kira-kira sebanyak apa waktu luang yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena jangan sampai juga di era teknologi, era digital ini, di bulan Ramadan kita senantiasa disibukkan dengan permainan gadget, HP dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburinya, tidak mau mempelajari dengan seksama, tidak mau mengamalkan dan lain sebagainya, maka akan rugilah waktu kita ini. Dan yang terpenting lagi, saya mengajak kepada kita sekalian, mari anak-anak kita yang di rumah yang saat ini mungkin belum melaksanakan tatap muka pembelajaran, kita sebagai orang tua wajib untuk mendampinginya, untuk mengisi waktu Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak belajar di sekolahan, di madrasah, tetapi waktunya dihabiskan untuk bermain gadget dan lain sebagainya. Jadi kata Rasulullah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu nanti akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, yang dirindukan oleh surga golongan kedua yaitu wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Di momen Ramadan ini saya yakin yang namanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Dan kalau ada pepatah, kalau dulu lisanmu harimaumu, maka mungkin saat ini karena perkembangan teknologi mungkin kita tidak perlu banyak ngomong, tetapi dengan tulisan dan lain sebagainya, maka bisa bergeser jarimu harimaumu. Maka sekali lagi, mari terkait lisan, terkait tulisan-tulisan di media sosial dan lain sebagainya, harus kita jaga betul agar lisan kita itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang merusak nilai ibadah siam kita. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan salah satu yang paling tajam di dunia ini adalah lisan, ini memang benar. Jadi betapa banyak pertikaian, berapa banyak ketidaktentraman, berapa banyak ketidakrukunan ini diawali dengan lisan. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, mumpung ini juga momennya Ramadan, mari lisan kita jaga, jari kita jaga untuk tidak main share terkait konten-konten di media sosial kita yang seringkali kebenarannya itu belum bisa teruji. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, surga itu merindukan wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Maka momen Ramadan ini mari kita biasakan untuk sering berbagi kepada saudara-saudara kita dengan memberikan takjil, memberikan sedekah apapun untuk orang lain. Jadi di poin yang ketiga ini adalah betapa pentingnya kesolehan sosial kita. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Maka melalui kita berderma dengan memberikan makanan kepada orang lain, ini merupakan satu perbuatan yang sangat mulia sekali. Lebih-lebih sekarang di belahan bumi kita ada saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah di NTT. Maka saya mengetuk kepada kita sekalian, momentum Ramadan ini kita gunakan untuk berderma, untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, untuk mendonasikan sebagian rezeki kita untuk menyantuni mereka. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah yang akan dirindukan oleh surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kualitas siam kita ini siam yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan siam sudah berpuluh-puluh kali, mungkin ada yang sudah 40 kali, tetapi kualitasnya tidak membaik. Maka kalau demikian adanya kita digolongkan oleh Imam Al-Ghazali sekali lagi terkait dengan kualitas siam kita hanya siamnya orang umum, karena kalau kita ingin meningkat ya paling tidak itu kita itu siamnya orang khusus, artinya siam secara lisan, siam secara hati dan lain sebagainya. Dan kalau bisa lagi kita harus meningkat menuju siamnya khawasul khawas, yaitu siamnya orang yang khusus. Jadi baik pikiran, hati, ucapan dan tindakan harus benar-benar dijaga selama bulan Ramadan, dan endingnya nanti kualitas siam kita akan kita buktikan ketika memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan yang akan datang, hingga nanti kita ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang lagi. Mudah-mudahan dalam keseharian kita terus selalu meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kalau kita harus sudah kembali kepada Allah, insya Allah kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang terakhir, sekali lagi saya mengajak, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas siam kita. Mumpung ini di musim pandemi, ini merupakan momentum yang sangat baik sekali, karena kita tidak disibukkan oleh urusan-urusan duniawi ya, karena dibatasi oleh situasi dan kondisi ini. Mudah-mudahan waktu yang luang yang banyak ini kita manfaatkan betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, apa tips agar puasa kita berkualitas? Kirim jawaban kalian ya di nomor bawah ini secepatnya ya. Setelah nonton video ini langsung kirim jawabannya, karena akan ada banyak hadiah menarik yang akan bisa didapat oleh teman-teman.